Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung aja gue, tapi harus tetap ngopi dulu gue ya. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Amma ba'du, alhamdulillah sesuai janji gue kemarin bahwasanya alhamdulillah gue udah nyampe ke Cianjur dan gue ikut pengen tahu bagaimana fakta sebenarnya kejadian yang menimpa di Cianjur ini tentang dugaan fitnah yang dilakukan oleh oknum Gus, namanya Gus Ubat atau Abab ya. Gue udah janji bahwasanya gue akan menyelidiki ini kasusnya, karena kita ini negara hukum. Sekali lagi ya, hukum di Indonesia itu tidak memandang bulu siapapun dia, apapun jabatannya, mau dia habib, mau dia kiai, mau dia ustadz. Kalau dia melanggar hukum maka harus diproses secara hukum. Dan inilah yang gue mau sebetulnya dari polemik nasab ini. Selama ini kan perdebatan nasab ini cuma perdebatan medsos, perdebatan-perdebatan yang gua rasa justru menimbulkan polemik yang akhirnya terjadi banyak perpecahan sekarang. Dan alhamdulillah di Cianjur ini ada dugaan fitnah yang dilakukan oleh Gus Ubab tentang pernyataannya dia yang tersebar luas di media sosial, bahwasanya ada oknum Habib datang ke Cianjur bersama rombongan lalu meminta istri kiai. Dan ini dua-duanya kena ini. Habibnya kena, kiainya kena. Kenapa? Habib dan kiai ini dua-dua orang yang ngerti hukum Islam. Islam tidak membolehkan itu. Makanya gue pengen menyelidiki ini. Gue gak berpihak kemana-mana, gue berpihak kebenaran. Andai kata memang ada Ubah bisa membuktikan ada Habibnya yang begitu, gue yang janji, gue yang akan nyikat Habibnya. Bisa-bisa gue injek batang lehernya tuh Habib, bikin jelek nama Habib kalau begitu. Dan ini juga menjelekkan nama ulama, menjelekkan nama Islam. Akan tetapi kalau Ubab tidak bisa membuktikan, maka Ubab harus menghadapi konsekuensi hukum yang berlaku di negara kita. Dan alhamdulillah malam ini di sebuah tempat di Cianjur, gue udah ketemu dengan Bang Tit. Beliau adalah salah satu pelapor yang malam ini masih kita rahasiakan namanya, tapi insya Allah dalam wawancara ini beliau ada di hadapan gue. Bang apa kabar? Baik, alhamdulillah. Benar ya abang yang melaporkan ke ini? Kalau saya lihat pelaporannya di Polres Cianjur ya. Iya. Bisa tolong dijelaskan sama kami, ini kenapa kok sampai melapor? Ya karena saya sebagai warga Cianjur merasa resah ya. Iya. Ya, keresahan yang pertama, ini khawatir menjadi jurisprudensi atau kejadian yang suatu saat bisa berulang. Ya. Ini bisa jadi terjadi kepada keluarga saya atau orang lain siapapun. Ya. Ketika hal seperti ini dibiarkan gitu. Keresahannya ada dalam konteks saya tidak menuduh Gus Ubad itu menyebarkan berita bohong ya. Kita anggap dia benar dulu aja dulu. Bahwa ternyata ada kejadian seperti itu, maka saya resah, saya laporkan ke polisi. Saya sampaikan bahwa Pak, ada informasi dugaan tindak pidana pemaksaan oleh salah satu oknum Habib terhadap istri Kiai di Cianjur. Ya, saya sebagai warga Cianjur merasa resah dengan kejadian ini. Siapa tahu nanti kejadian berulang ke orang-orang yang awam itu bisa kejadian sama siapa saja gitu. Maka saya ingin ini diselidiki. Tapi kalau ini tidak terbukti, ya saya minta orang yang menyampaikan informasi bertanggung jawab gitu. Minimal klarifikasi atau apalah gitu. Makanya saya sampaikan di situ ada dua laporan gitu. Laporan pertama laporan tindak pidana kekerasan seksual. Yang kedua adalah berita bohong. Gitu. Dan alhamdulillah pelayanan kepolisian Resort Cirebon alhamdulillah bagus saja ya. Cianjur. Cirebon, Cianjur. Iya, maaf.
Ini jangan-jangan gue mau ke Cirebon habis ini nih. Nggak, Polres Cirebon alhamdulillah bagus saja ya. Diterima laporannya ya. Diterima. Dan ada tindak lanjut, Ada tindak lanjut. Ada ya. Dan ini sengaja ya guys ya. Beliau ini kami rahasiakan dulu untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Agar proses hukum ini berjalan dengan benar gitu. Ya, tanpa adanya campur tangan, intimidasi atau apa, nggak ada. Ini nggak ada. Kami benar-benar pengen masalah ini clear secara hukum. Ya. Ya. Jadi ini sudah sampai mana ini pelaporannya ini? Baru proses penyelidikan. Oh, baru proses penyelidikan. Ya. Sudah ada panggilan untuk baru mau ada panggilan. Oh, baru mau ada panggilan, alhamdulillah. Oke, jadi harapan kedepannya gimana nih? Harapan kedepannya nih? Ya, harapannya yang pertama kita ingin terang benderang dulu kejadian ini apakah benar atau tidak. Karena polisi pun tidak bisa menyelesaikan 2 kasus sekaligus. Iya. Dari hasil konsultasi saya dengan penyelidik bahwa ini harus diklarifikasi dulu informasinya. Kalau ternyata terbukti benar ada tindakan pidana tersebut, maka ya Gus Subah selamat. Tapi beliau harus menyampaikan informasi secara terang benderang dan nanti akan ada laporan kedua untuk menindak oknum Habib tersebut. Jadi masuknya ke PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Gitu. Tapi kalau tidak terbukti ya tadi Gus Subah harus mempertanggungjawabkan ya. Atas gitu. Ya, dan saya rasa itu masalah yang ini bukan main-main ya. Karena memaksa istri orang itu nggak main-main. Oh iya betul. Ya. Itu juga menjadi tanda tanya besar kalau memang ulama tersebut yang dimaksud oleh Gus Subah yang sampai hari ini kita belum tahu ya. Iya betul. Belum tahu ya. Itu mau sampai melakukan itu. Dan itu kan ada informasi nggak? Itu kejadiannya kapan gitu? Kita sudah berkoordinasi dengan MUI. MUI juga katanya sudah menanyakan ke semua jaringan MUI yang ada di Cianjur, ke pesantren-pesantren besar yang di Cianjur pun sudah ditanyakan. Salah satunya juga ke komunitas Robitoh juga sudah ada klarifikasi, belum ketemu, tidak ada orangnya gitu ya. Makanya kan karena memang tidak jelas, ya kita minta tolong kepolisian gitu untuk bisa mengklarifikasi. Itu aja sih intinya. Oke. Jadi intinya sebetulnya permasalahan ini agar jelas saja dulu. Ya, jangan sampai kita boleh saling berbeda pendapat tapi jangan fitnah. Iya. Betul ya. Oke, terima kasih Bang ya. Ya, mudah-mudahan kita akan kawal kasus ini dan mudah-mudahan masalah ini bisa selesai dengan cepat sehingga oknum-oknum kalau memang ada bisa ditindaklanjuti ya secara hukum. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Selebihnya mungkin mudah-mudahan ini bisa cepat selesai karena bagaimanapun kalau ini biarkan mengambang ini akan selamanya menjadi keresahan publik gitu. Bagaimana tidak gitu ya. Itu kan kemungkinannya kan 2 ya. Permintaan oknum Habib itu. Kalau diminta saat itu juga dan mengirim dari digauli berarti masuknya ke perzinahan. Kalau dinikahi juga itu juga masuknya sama juga pemaksaan menikah berarti masuk ke tidak kekerasan seksual juga sama. Makanya saya ingin kasus ini terang benderang terlebih dahulu ada atau tidak gitu. Kalau ada kita akan proses oknum tersebut. Kalau tidak ada yang menyebarkan informasi harus bertanggung jawab. Itu saja sih. Siap. Terima kasih Bang. Insya Allah kita akan kawal terus ini kasus. Dan ini jadi harapan kita sebagai warga negara Indonesia agar polemik ini makin terang, jelas. Kita meminta bantuan institusi kepolisian. Kami masih berharap kepada kepolisian khususnya Polres Cianjur dan Polda Jawa Barat agar bisa membantu masyarakat Cianjur agar mendapatkan kejelasan bagaimana sebetulnya permasalahan ini. Ada atau tidak oknum habaib yang melakukan tindakan sangat tercela itu. Dan gue janji demi Allah, kalau memang terbukti ada, gue rela di penjara, gue sikat tuh oknum habaib kalau ada. Kalau nggak ada, gue nggak mau ngapa-ngapain Gus Subahnya, enggak. Cukup hukum yang berlaku di Indonesia. Yang penting rakyat Indonesia bisa clear, jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Yang hak, yang batil itu batil. Terima kasih ya Bang. Insya Allah kita akan kawal terus kasus ini. Sekali lagi nama beliau kami sembunyikan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena takut, bukan karena ini masuk dalam proses penyidikan dan kami tidak mau mengganggu proses itu. Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan sekali lagi terima kasih Polres Cianjur yang sudah
pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat guys, gua kalau udah bilang gua datang tuh, gua selidiki. Karena fakta di lapangan itu bukan fakta yang ada di media. Belum tentu yang di media itu benar seperti yang gua pernah. Terima kasih.